Pemirsa, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menerapkan sistem Trusted Flagger dalam aplikasi Google. Pemerintah dan pihak Google telah sepakat untuk memperkenalkan program baru ini dalam mempermudah penangkalan konten negatif di internet. Program Trusted Flagger ini saat ini tengah dalam fase uji coba. Mulai akhir Juli kemarin, masyarakat bisa melaporkan konten negatif di platform milik Google, termasuk YouTube dengan memberikan tanda bendera. Google Asia Pasifik menjelaskan bahwa setiap tanda bendera akan dikaji dan dianalisis berdasarkan aturan dan batasan setempat. Dalam hal ini di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Google memastikan akan bekerja sama kementerian dan ahli dari Indonesia dalam membuat standar pemberian tanda bendera. Program ini diharapkan bisa efektif diterapkan pada Oktober atau November tahun ini. Yang ingin kami sampaikan adalah tadi rapat dengan teman-teman Google N ini dari Google Asia Pasifik, N dari Google Asia Pasifik. Yang kita bahas adalah bagaimana kita meningkatkan service level dalam menangani konten-konten negatif di platform keluarga dari Google, karena YouTube itu di Google. Jadi ini yang kami bahas bersama dengan Google. Penanganan konten negatif katakan di YouTube. Sekarang prosesnya masih pakai email dan lain sebagainya. Tetapi mulai akhir Juli ini Google beserta Kominfo akan menerapkan suatu sistem yang namanya disebut Trusted Flagger. Trusted Flagger itu jadi nanti masyarakat atau siapapun bisa nge-flag bahwa ini masuk dalam konten yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan lain sebagainya. Anda kembali bersama kami di Hot Ekonomi masih dengan Mas Heru Sutadi. Tadi kalau kita lihat paket di mana pemerintah juga sudah berupaya untuk menanggulangi beberapa berita-berita bohong atau hoax, salah satunya bekerjasama dengan Google. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa e-commerce asing yang masuk ke Indonesia, ini kita lihat juga startup di Indonesia. Anda melihat bahwa kebijakan dan juga peraturan di Indonesia ataupun yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur dan sekaligus mendukung startup di Indonesia itu seperti apa sejauh ini sebenarnya, Mas Heru? Ya, memang pemerintah sendiri punya beberapa program, katakanlah misalnya program 1000 startup gitu. Tapi kalau yang saya lihat bukan jelek gitu, tapi memang pada saat ini kita butuh beberapa startup yang lebih instan lah gitu ya. Jadi artinya bahwa ketika kita diskusi dengan Google, Twitter, Facebook segala macam, kadang-kadang posisi kita lemah. Karena kalau misalnya coba aja Indonesia kalau berani blokir, toh pengguna Anda banyak, Anda akan melawan rakyat Anda sendiri kan gitu kan. Ini karena apa? Karena ya memang harus dipikirkan bahwa pemerintah setidaknya punya 6 sampai 10 unicorn startup yang memang memiliki layanan yang mirip gitu ya, seperti misalnya fasilitas mesin pencari Google atau mungkin berbagi videonya YouTube, kemudian juga jejaring sosialnya Facebook, Twitter segala macam gitu ya. Kita lihat hal itu dari negara Tiongkok dan juga Korea. Ya, tepat sekali. Memang negara-negara seperti itu melakukan bukan duplikasi tapi melakukan strategi yang sama dengan layanan yang sama agar memang ya kenapa sih harus menggunakan aplikasi asing, katakanlah kita bukan anti asing sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya salah satu cara untuk mengembangkan startup Indonesia. Ya paling tidak bisa berkompetisi lah, bisa berkompetisi, orang punya pilihan mana yang dianggap baik gitu ya. Jadi kalau bagi pemerintah bisa satu saat bermasalah, kan kita punya alternatif aplikasi gitu ya. Tapi memang juga selain itu juga perlu dilihat kira-kira apa sih aplikasi yang masyarakat butuhkan dan juga memang memiliki potensi pengembangan ke depan gitu ya. Jadi memang tepat sekali misalnya ada transportasi online gitu ya, yang ride sharing segala macam karya anak bangsa gitu ya, dan nilainya kan juga cukup fantastis gitu ya. Nah, ini juga perlu dikopi juga untuk layanan-layanan yang lain karena diyakini bahwa hampir semua segi kehidupan itu tidak ada yang bisa bersembunyi dari perkembangan teknologi informasi gitu ya. Masyarakat ingin mudah, kita juga bicara style masyarakat dengan generasi milenialnya ingin sesuatu yang di depan rumah, dia bisa mendapatkan makanan, dia bisa
bisa menggunakan kendaraan tanpa perlu jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Nah ini kan kalau kita lihat apa sebenarnya kendalanya sih, kalau kita lihat potensinya sudah bagus dan juga ada sebenarnya beberapa faktor pendukung dari pemerintah juga sudah ada, tapi kendalanya di mana untuk mendorong ataupun mendukung startup ini? Saya pikir strategi, jadi strateginya tuh harus jelas ini arahnya kemana, dan juga tentunya banyak dukungan lah, misalnya dukungan pendanaan gitu ya. Kan kalau kita misalnya terutama dari kalangan perbankan, jadi kalau misalnya dalam kondisi normal gitu ya, kita punya perusahaan, kemudian kita ingin berutang ke bank harus punya agunan harus bunganya sekian. Di bulan pertama kita harus nyicil gitu ya. Padahal kalau kita bicara startup itu dalam 2 tahun lah, 2 tahun itu ya inilah buang duit gitu ya. Yang ini kan harus dipikirkan gitu, bagaimana mungkin untuk sewa hostingnya itu mungkin dibantu oleh pemerintah gitu ya. Kemudian juga promosi gitu ya. Bahkan mungkin kemarin Pak Jokowi kan mempromosikan beberapa aplikasi lokal yang langsung boom gitu ya. Nah ini kalau misalnya tiap bulan ada promosi dari Pak Presiden, menterinya akan aplikasi atau platform lokal, tentunya kan juga masyarakat jadi ngeh gitu ya. Nah bagaimana mengubah mindset masyarakat kita paling tidak menggunakan produk-produk lokal ini agar tidak kalah dengan produk asing seperti itu? Ya memang kendalanya adalah masyarakat kadang-kadang suka membandingkan, wah ini lebih bagus ini gitu. Padahal juga ketika misalnya aplikasi-aplikasi yang besutan asing ketika the first cut atau mungkin tampilan pertamanya juga tidak sehebat beberapa upgrading gitu ya yang sudah dilakukan gitu ya. Ini kan yang harus dimengerti kan gitu. Tapi paling tidak kalaupun misalnya startup lokal itu memang kualitasnya di bawah ya, tapi ya jangan terlalu jauh lah gitu ya, sehingga juga bisa bersaing. Dan masyarakat juga harus kalau dulu kan kita punya kampanye misalnya bangga menggunakan produk dalam negeri gitu ya. Mungkin ini kampanye seperti itu juga perlu dikedepankan gitu agar memang ya dari perkembangan ekonomi digital ini ya Indonesia benar-benar kebagian kue dari ekonomi digitalnya secara real gitu ya. Bahkan kita bisa menjadi tuan rumah kita sendiri juga. Harusnya ya terkait itu. Betul. Nah ini berbicara mengenai startup Mas Heru, ini kan pelaku digital lokal juga menunjukkan kita lihat kinerjanya yang luar biasa hingga akhirnya memikat para investor asing. Betul. Ada juga beberapa kita tahu ada nama-nama besar seperti Alibaba ini dan juga JD sebagai startup yang kemudian bergabung atau merger dengan beberapa perusahaan Indonesia. Nah ini kan tentunya harus dimanfaatkan juga untuk meningkatkan perekonomian. Anda melihatnya memang inikah momen yang tepat untuk meningkatkan perekonomian itu atau seperti apa? Ya, jadi ekonomi di dunia ini dibangun ekonomi digital dan ekonomi yang kita sebut sharing ekonomi gitu ya. Ekonomi berbagi gitu. Artinya bahwa satu pasar yang ada di Indonesia, oke lah ada asing masuk tapi dia harus invest kan gitu kan. Nah, ini yang memang juga perlu didorong nih startup lokal agar juga mungkin juga ya memang tidak 100% lah, tapi kalau misalnya ada pendanaan dari luar ya kan tidak perlu ditolak juga gitu ya. Karena kita sama-sama untuk memajukan aplikasi tersebut. Apalagi salah satu masalahnya juga terkait dengan pendanaan tadi. Nah, itu ya. Apalagi kalau misalnya dananya besar gitu ya. Saya pikir selama itu tidak 100% di take over gitu ya dan masih memberikan kontribusi bagi ya pajak, ada pegawainya orang Indonesia, kantornya di Indonesia gitu ya, kenapa harus juga ditolak gitu kan. Dan ini ya, kalau misalnya hal seperti ini jalan gitu ya, tadi bisa katakanlah misal 6 sampai 10 startup gitu ya, mungkin juga ekonomi Indonesia yang tadinya mungkin dianggap lesu segala macam bisa lebih membaik gitu ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.